Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana sejauh ini dalam perdebatan di TV nasional, Prabowo yang katanya fokus pada isu-isu anak muda, bahkan sampai memberi kesempatan anak muda menjadi cawapres walaupun kontroversi, itu ternyata dalam beberapa kali penampilan saya lihat malah mengirim jubir-jubir yang kurang kompeten. Bahkan bisa dikatakan tua seperti Fahri Hamzah, Noel yang emosional tapi kurang berisi. Nah, malah dalam beberapa penampilan ya saya lihat Anies Baswedan lah yang mengirim pembicara-pembicara atau juru bicara itu yang memang benar-benar anak muda gitu ya. Di sini saya tidak pendukung Anies, tapi sejauh ini jujur kalau dalam juru bicara yang bagus sejauh ini adalah timnya Ganjar dan timnya Anies Baswedan gitu ya, walaupun di kubu Prabowo mengaku mengangkat isu anak muda gitu ya. Lagi pula, terlepas dari Anda pendukung Ganjar atau pendukung Anies, dalam tema dan isu konstitusi yang dilanggar, saya pikir pendukung Anies maupun pendukung Ganjar itu satu pemikiran, sepakat seia sekata dalam hal membela konstitusi. Itu kenapa entah pendukung Ganjar atau pendukung Anies, dua-duanya merasa khawatir dan berargumentasi bahwa apa yang dilakukan MK bukan memberi peluang kepada anak muda, tapi hanya memberi peluang kepada Gibran. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana argumentasi cerdas dari seorang anak muda yang coba menjelaskan bahwa putusan MK itu sebenarnya bukan memberikan kesempatan kepada anak muda, tapi kepada Gibran doang. Dan bukan berarti kami takut, kata anak muda ini. Kami nggak takut sama sekali, justru khawatir dengan putusan tersebut. Nah, bagaimana lengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Orde Baru Ribon, saya nggak mau menuding, tapi faktanya hari ini ada orang-orang atau kelompok yang coba melakukan ofensif politik terhadap Pak Jokowi dan pasangan Prabowo Gibran. Tapi nggak apa-apa. Kenapa ketika sampai mereka harus melakukan ini menurut Anda? Sampai harus melakukan pertama itu? Ketakutan, keduanya saya menganggap mereka-mereka ini seperti orang gila di pinggir jalan yang ngoceh-ngoceh, kemudian nimpuk-nimpuk. Kita nggak mau melawan, tapi geli aja ngeliatnya. Sebentar, dianggap gitu. Ketakutan orang gila di pinggir jalan yang ngoceh-ngoceh. Ini boleh? Ini gini, Bang Anggi. Jadi Bang Noel, ya, pahami dulu. Aku setuju bahwa ini benar adalah sistem. Aku setuju itu. Itu yang aku mau. Kalau bicara tentang sistem kita suka. Sekarang begini. Apakah kurang ketika kita ngobrol tentang sistem, negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah hukum. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintah hari ini. Yang mana? Kau jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. Itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum? Ini yang saya maksudkan sebagai dasar untuk memframing bahwa gini. Bentar Bang Noel. Ini yang saya maksudkan bukan sebagai ketakutan, justru ini kekhawatiran kita, kemunduran demokrasi bagi kita generasi muda. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai persepsi kita ke depan, ini kan digaungkan di kubunya Bang Noel bahwa sebentar bagaimana kemudian anak-anak muda diberikan ruang, tapi ternyata itu anak muda dengan privilege tertentu. Dan itu berdasar daripada keputusan MK yang jelas-jelas dari hasil keputusan MK kemarin, ini adalah keputusan yang secara tidak langsung melanggar kode etik. Tapi kan sebentar, saya ingin bilang itu. Tapi kan nggak bisa disalahin kalau seseorang punya privilege ya kan bukan salahnya dia juga pada akhirnya. Setuju Mbak Anggi. Cuma pertanyaannya, dari 100 juta anak muda Indonesia, ada berapa sih kita yang punya privilege? Lalu kapan kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang ada di ujung timur dengan prestasi yang baik, dengan rekam jejak yang kompeten, hanya sebatas memasukkan bahwa pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu tidak lantas menjadi evaluasi yang cukup. Menurut Anda nggak kompeten, nggak berprestasi? Bukan nggak kompeten, bukan nggak berprestasi, tapi ada banyak ruang anak muda yang lain dengan kompetensi yang mumpuni, tapi sayang sekali dibatasi oleh keputusan MK yang barusan diputuskan itu. Jujur saya tidak mengerti ya, kenapa dari sekian banyak orang, Noel ini adalah sosok yang sering menjadi juru bicara mewakili Prabowo tampil di TV nasional. Padahal ya seperti tadi, emosional, kurang berisi, kurang tepat, argumentasinya saya tidak mengerti lah. Terus saya tertarik pada bagian tadi di mana anak muda ini mengatakan ada 100 juta anak muda Indonesia. Tapi kita justru dibatasi dengan putusan MK yang menambah norma baru di mana itu pun melanggar sebenarnya. Jadi biarpun masih di bawah 40 tahun kalau punya pengalaman sebagai kepala daerah itu bisa jadi cawapres. Itu katanya memberi ruang kepada anak muda. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau ada atlet nasional yang masih di bawah 40 tahun,
tapi sudah membawa olimpiade emas misalnya 5 kali. Bagaimana kalau ada pengusaha yang menciptakan startup sehingga startup ini mendapat investor yang luar biasa besar sehingga bisa sebesar Gojek misalnya. Lalu mendunia, cabangnya buka di berbagai negara. Bagaimana jika ada sebuah peneliti ilmuwan yang menciptakan sebuah temuan yang mendunia, akhirnya itu diproduksi dan diakui oleh Amerika, Inggris, dan seluruh dunia. Mereka tetap nggak bisa nyalon karena masih di bawah 40 tahun dan tidak punya yang namanya pengalaman kepala daerah. Jadi kalau ada yang bilang all in Prabowo, bertanya di mana masalahnya? Di sini masalahnya. Pertama, pada putusan itu sendiri yang menambah norma baru. Yang kedua, alih-alih memberi kesempatan kepada anak muda, putusan itu hanya mengakomodasi privilege daripada Gibran yang saat ini kebetulan menjadi wali kota Solo. Itu tuh pertanyaan tadi, gimana kalau atlet di bawah 40 tahun berprestasi? Emasnya udah 5. Petinju berprestasi, pemikirannya bagus, emasnya udah banyak. Bagaimana kalau ada pengusaha menciptakan sebuah aplikasi yang mendunia? Tetap nggak bisa, dia masih di bawah 40 tahun dan tidak punya pengalaman sebagai kepala daerah. Nah itulah teman-teman, rumit ya, kompleks. Itulah kenapa hal ini tuh harusnya dibahas di DPR. Kenapa? Karena butuh diskusi dulu, butuh perdebatan, butuh didetailkan apa itu undang-undang itu. Jadi satu kalimat, satu frasa itu dalam pasal undang-undang itu ada nilai-nilai filosofisnya, ada penjabarannya yang begitu panjang, ada pemikiran, ada debat yang begitu panjang. Tidak bisa diputuskan dalam kurang dari sehari karena mengejar deadline keponakannya mau misalnya jadi cawapres, udah ditambahkan. Sekarang malah diskriminasi kan. Saya malah lebih menghargai hal seperti ini dibanding orang yang ngakunya anak muda tapi sejauh ini capresnya tua dan mengirim jubir-jubir yang adalah orang-orang lama-lama juga. Lihat aja tim pemenangannya. Lihat tim pemenangan Prabowo. Jauh kualitasnya sama tim pemenangan Ganjar. Jadi hanya menurut saya upaya mencuri suara anak muda lah apa yang dilakukan kubu Prabowo sejauh ini. Salut saya sama si masnya ini. Coba dijawab sama teman-teman yang all in Prabowo. Bagaimana kalau ada atlet masih di bawah 40 tapi prestasinya segudang? Gak bisa dong jadi cawapres. Bandingkan dengan Gibran yang apa sih prestasinya sebenarnya? Tapi diberi privilege oleh pamannya dengan klausa pernah jadi kepala daerah. Oke, sekarang Bung Fahri. Bung Fahri, apa yang bisa dijual dari seorang Gibran Rakabuming Raka? Ya, dalam sistem presidensialisme kita, presiden itu memiliki seluruh kekuatan. Oke. Sementara wakil presiden dalam sejarahnya itu dia simbolik, ya. Meskipun ada banyak wakil presiden kita yang memang orang-orang yang berkelas dunia, ya, seperti Bung Hatta, wakil presiden pertama. Sebenarnya waktu pemilihan itu, karena Bung Karno mengatakan waktu itu dia sakit, dia bilang saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Bung Hatta belum datang. Dan waktu Bung Hatta datang, beliau mengerti betul ini adalah simbol dari menyatunya kekuatan Jawa dan luar Jawa. Tapi Bung Hatta adalah intelektual besar. Dia adalah pemikir konstitusi, pemikir ekonomi, seorang filsuf, ya, yang banyak belajar di barat tentunya, akhirnya melengkapi itu. Tetapi kekuatannya itu tetap ada pada presiden. Itulah presidensialisme. Nah, kocak ditanya apa yang bisa dijual dari seorang Gibran Rakabuming, Fahri Hamzah udah mulai error juga nih. Dia jawabnya kemana-mana. Padahal pertanyaan simpel kan, misalnya apa yang bisa dijual dari seorang Gibran? Tegas, dia cekatan, dekat dengan rakyat gitu ya, ahli dalam hukum misalnya. Bandingkan kalau menjawab apa yang bisa dijual dari seorang Prof. Mahfud. Oh, dia itu punya pengalaman di legislatif, pernah jadi menteri di era Gus Dur mungkin ya kalau saya nggak salah, lalu pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang jadi menteri lagi. Dan jangan salah, beliau juga ada profesor hukum. Wah, luar biasa, nggak gampang menjualnya ya. Kalau produk itu bagus, kita jualnya gampang. Kita nggak perlu ngalor ngidul kemana-mana. Ya ini jawaban Fahri Hamzah. Fahri Hamzahnya saja bingung gitu loh. Dan ini kembali pada topik yang pertama tadi. Lihat, yang mewakilkan Gibran yang ngakunya anak muda, timnya Prabowo, juru bicaranya Fahri Hamzah, orang lama, tidak ada anak mudanya sama sekali. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.